Shalom, saya yakin kita tahu peribahasa ini. Ada gula, ada semut. Manusia enggan untuk bergerak kalau tidak ada sesuatu yang menguntungkannya. Banyak pekerjaan, kalau tidak ada hasilnya, gak mau kita lakukan. Kita cenderung untuk mau bergerak kalau ada reward yang menanti. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin membacakan sebuah hal yang harapan saya mendorong kita untuk bergerak di dalam Tuhan. Efesus pasal yang ketiga ayat ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Tuhan menyampaikan sebuah pesan pagi hari ini buat saya dan saudara. Bahwa dialah Allah yang mampu bekerja melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Dengan bahasa sederhananya, Dia Allah yang berkuasa mewujudkan jauh lebih baik dari apa yang pernah kita cita-citakan. Kiranya ini memberikan kita gairah untuk membentuk kehidupan kita. Karena kita tahu waktu kita membentuk kehidupan kita seperti Kristus. Waktu kita mau melangkah, mengubah kehidupan lama kita. Mengubah pikiran, perasaan, kehendak kita. Mengubah sikap, perilaku, kebiasaan kita yang negatif menjadi sikap, perilaku, kebiasaan unggul. Sikap pribadi kebiasaan yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Maka saya tahu reward itu menanti kita, saudara. Sesuatu yang jauh lebih dari apa yang pernah kita cita-citakan disediakan Tuhan. Pertanyaan sederhananya, how to do that? Bagaimana untuk melakukannya? Saya ingin membawa kita untuk melihat di ayat sebelumnya. Dimulai dari ayat ke-18. Saya akan baca dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah, kalian dapat menyelami betapa luasnya dan panjangnya, serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus dapat bersama-sama dengan semua umat Allah untuk dapat menyelami, menikmati, menghidupi kasih Kristus yang sangat luas. Di ayat 19 diterjemahkan lebih lagi. Yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Seringkali kita mau, tapi ketika kita coba berpikir, melogikakan apa yang Tuhan minta untuk kita kerjakan, kita tak sanggup. Bagaimana kita sanggup untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita? Bagaimana kita sanggup untuk dapat menerima mereka yang telah mengecewakan kita? Bagaimana kita sanggup untuk menerima keadaan ditampar pipi kiri tapi harus menyediakan pipi kanan? Enggak mungkin secara manusia. Enggak mungkin diselami. Enggak mungkin dapat kita lakukan karena pikiran kita tidak mampu untuk menyerap hal itu. Saya mau berkata, kalau pikiran kita tidak sanggup, jangan berhenti, tapi melangkahlah dalam iman. Karena saya tahu orang benar itu hidup bukan karena percaya, bukan karena melihat, tapi karena percaya, saudara. Saya lanjutkan.
Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu, sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Saya ingin garis bawahi, kita perlu mengenal kasih Kristus itu. Kalau kita mau melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, kasihilah sesamamu. Berdoalah buat musuh-musuhmu. Jadilah teladan buat mereka. Kalau kita mau melakukannya, maka kita akan mengenal kasih itu. Karena Tuhan tidak bisa diterjemahkan secara harafiah. Tuhan tidak bisa diterjemahkan hanya dengan akal pikiran. Tuhan harus kita jamah dengan iman dan ketaatan. Dan kalau kita mau melakukan itu, maka sesuatu yang besar itu nyata atas hidup kita. Apa sesuatu yang besar? Maka kita akan penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Haleluya! Karena saya tahu itulah tujuan hidup saudara dan saya. Kita rindu untuk kepenuhan pribadi Allah yang sempurna itu. Nyata di kehidupan saya dan saudara. Amin.